Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi ilmu yang saya pahami tentang al-qawaid al-fiqhiyah, yaitu kaidah-kaidah fikih. Apa itu kaidah fikih? Kenapa kita harus mempelajarinya? Apa urgensi kita mempelajari kaidah fikih ini? Nanti kita akan bahas. Baik. Kaidah fikih adalah pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam itu kan pedoman yang dirujuk ada dua, Al-Quran, Sunnah. Nanti penyeberannya ada ijma' qiyas. Kita fokus ke Quran Sunnah dulu. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, way of life, mengandung ajaran yang sempurna dan lengkap. Sekalipun memang terkadang di dalamnya hanya dijelaskan prinsip-prinsip atau dasar-dasarnya. Jadi masih umum, masih ijmal, global. Kemudian Al-Quran itu yang masih umum itu diperinci oleh yang dinamakan Sunnah Nabi. Di Sunnah Nabi merupakan penjabaran dari Al-Quran. Kalau kita sudah punya Al-Quran, sudah punya Sunnah Nabi atau hadis, apakah kita masih perlu untuk mempelajari kaidah fikih? Inilah pentingnya belajar kaidah fikih. Karena Quran itu kan masih dijelaskan masih secara umum, secara garis besar. Kemudian ayat-ayat hukum yang menjelaskan tentang sesuatu hal itu jumlahnya sedikit atau terbatas. Itulah yang melatar belakangi kenapa kita perlu kaidah fikih. Contohnya ayat-ayat hukum yang terbatas ini misalnya dalam masalah jual beli. Di Quran itu hanya disebutkan bahwa jual beli itu hukumnya boleh. Coba buka Al-Baqarah 275. Kemudian dijelaskan jual beli harus ada asas kerelaan dari penjual dan pembeli. Kemudian apabila kita melakukan jual beli, hendaklah ada saksi. Al-Baqarah 282. Kita dilarang melakukan transaksi jual beli ketika azan Jumatan. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Jadi Allah hanya menjelaskan 4 hal itu saja. Sedangkan perinciannya lebih lanjut itu diserahkan sesuai dengan perkembangan dan kemaslahatan kontemporer. Di zaman sekarang misalnya kita melihat ada toko online. Apakah di Quran menjelaskan hukum jual beli lewat toko online, marketplace? Tidak. Sampai bolak-balik Al-Quran sampai lecek kertasnya, nggak akan ditemukan hukum jual beli lewat aplikasi online, trading, saham. Terus kemarin itu yang sempat viral, Robo trading apa-apa itu,
nggak ditemukan dalam Al-Quran. Jadi kita perlu kaidah fikih. Kemudian dari segi petunjuknya terhadap hukum, dilalatu ala ahkam, Quran itu dibagi menjadi qat'i dan zonni. Begitu juga hadis dibagi menjadi qat'i dan zonni. Qat'i itu ayat-ayat yang sudah jelas, bahasa kerennya wis cetha, nggak perlu ada penafsiran lagi. Biasanya ciri-cirinya itu salah satunya ada angka-angka 1, 2, 3, 100, seperempat. Kemudian ayat-ayat yang zonni itu yang belum jelas, of course, artinya bisa diinterpretasikan ke dalam beberapa bentuk. Misalnya lafal kuruk dalam Al-Quran itu bisa berarti haid, juga bisa berarti suci. Jadi ada dua interpretasi. Kemudian ijtihad itu kan dari kata ijtihad, artinya bersungguh-sungguh. Jadi melihat fenomena nas hukum dalam Al-Quran itu terbatas, sedangkan persoalan manusia yang muncul setiap zaman, setiap abad, setiap generasi itu sangat banyak, bervariasi dan tidak terbatas. Bagaimana mungkin sesuatu yang terbatas itu bisa mengakomodir sesuatu yang tidak terbatas? Itulah pentingnya interpretasi terhadap nas-nas Al-Quran, bisa dalam bentuk jihad oleh para sahabat itu dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama menafsirkan nas-nas, kemudian menggunakan metode qiyas, metode analogi dengan illat sebagai penghubung, kemudian menggunakan maslahah mursalah dan istihsan. Metode ijtihad itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu metode verbal, at-turuq al-lafziyah. At-turuq al-lafziyah yaitu penafsiran terhadap nas-nas dengan mencermati bentuk-bentuk lafal seperti am, khas, mutlak muqayyadnya, mujmal mubayyannya, dan lain-lain. Kemudian metode yang kedua, metode substansial atau at-turuq al-ma'nawiyah, yaitu penafsiran terhadap nas-nas dengan memperhatikan aspek makna yang terkandung di dalamnya, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, urf, dan lain-lain, yang masih dalam koridor maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat yang ada 5 itu: menjaga agama, harta, jiwa, akal. Ijtihad. Jadi terkait ijtihad ini ada dialog menarik antara Nabi dan Mu'ad bin Jabal ketika diangkat sebagai penguasa zaman, yang menjadi dasar legalitas ijtihad tersebut. Nabi bertanya, "Bagaimana engkau menyelesaikan apabila diajukan suatu perkara kepadamu?" Mu'ad pun menjawab, "Saya akan memutuskan perkara itu dengan kitab Allah. Lalu jika tidak ada di dalam kitab Allah, saya akan memutuskan dengan sunnah Rasul Allah. Jika tidak ada dalam sunnah Rasul Allah, saya akan berijtihad."
Imam Al-Qarafi, seorang ahli hukum Islam beraliran mazhab Maliki, membagi usul syariah atau dasar-dasar penetapan hukum Islam menjadi dua bagian. Pertama, usulul fiqih, yaitu kaidah-kaidah yang digunakan para ulama untuk menetapkan hukum-hukum Islam, baik yang berkaitan dengan aspek kebahasaan maupun berkaitan dengan metode-metode penalaran yang terlepas dari unsur kebahasaan secara langsung. Sedangkan qawaidul fiqhiyah, yaitu kaidah-kaidah yang mencakup sebagian besar cabang masalah-masalah fikih yang dapat dipedomani dalam penyelesaian hukum berbagai peristiwa yang tetap muncul dalam masyarakat. Di bedanya apa? Usul fikih dan qawaid fikih itu fungsinya, bentuknya. Kalau usul fikih itu metode-metode, tidak berupa kaidah-kaidah umum, sedangkan qawaid itu bentuknya kaidah-kaidah umum. Kaidah fikih. Apa sih kaidah-kaidah fikih? Kita penting memahami definisinya dulu supaya kita mempunyai satu definisi yang sama untuk kedepannya lebih mudah. Jadi pengertian kaidah fikih yaitu generalisasi hukum-hukum fikih yang partikular. Jadi ada hukum-hukum fikih yang khusus, yang partikular, kemudian digeneralisasikan dalam bentuk kaidah fikih. Setiap sesuatu yang bersifat kulli, yang bersifat umum, termasuk kaidah fikih ini, pasti ditemukan pengecualian istisna, pengkhususan tahsis, penjelasan tabyin, dan perincian tafsir. Jadi kaidah-kaidah fikih ini ada pengecualiannya, tidak bisa berlaku. Tidak semua kasus bisa dikaitkan dengan kaidah fikih ini. Itu yang menjadi pengingat bagi kita semua. Ini yang penting. Kenapa kita harus belajar kaidah fikih? Apa sih pentingnya kaidah fikih dibandingkan ilmu-ilmu yang lain? Ini bukan bentuk justifikasi atau apa. Ini memang kenapa saya membagikan mata kuliah kaidah fikih ini, karena memang urgensinya dibutuhkan tidak hanya bagi kalangan akademik, bagi ahli hukum, tapi masyarakat awam pun memang membutuhkan kaidah fikih ini. Urgensinya, pertama, tidak perlu menghafal hukum-hukum cabang yang jumlahnya sangat banyak. Tidak perlu, karena hukum-hukum cabang tersebut telah masuk dalam kaidah kulliyah atau kaidah umum. Jadi lebih praktis, efektif, efisien. Tidak perlu menghafal. Menurut kaul ini mubah dengan syarat, menurut kaul ini haram dengan haram mutlak, menurut kaul ini bla bla bla, segala perdebatannya, yaitu memang perlu. Tapi kalau untuk masyarakat yang awam, yang nggak khusus tafaqquh fiddin dalam masalah hukum-hukum, ya saya kira kaidah fikih menjadi solusi. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk penyelesaian masalah-masalah fikih. Jadi misalnya ketika sampean
di hutan atau di tempat pelosok, nggak bisa tanya kepada ahli agama. Nah, ini kaidah fikih bisa menjadi alternatif solusi. Atau ketika sampean lihat ada mas-mas masak daging kurma dengan daging babi, bagaimana hukumnya? Oh iya, sampean bisa ingat idza ijtama al halal wal haram ulibal haram. Ketika ada sesuatu yang halal dan haram digabungkan, maka dimenangkan yang haram. Sangat praktis sekali urgensinya itu dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Saya kira kaidah fikih sangat urgent sekali untuk dipelajari. Tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya bagi kelompok tertentu, tapi masyarakat awam bisa sangat membutuhkan materi ini. Kemudian bagaimana kaidah fikih itu diformulasikan. Jadi dalam membentuk kaidah fikih itu ada metode induksi, yaitu metode penalaran atau pemikiran yang berpangkal tolak dari pernyataan-pernyataan khusus untuk menentukan hukum atau kaidah yang umum. Jadi dari sesuatu kasus fikih khusus diambil, diteliti, lalu dibuat kaidah secara umum. Dalam masalah usul fikih itu meneliti ayat-ayat Quran dan sunnah Rasul dalam rangka menggali nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya, untuk selanjutnya dirumuskan suatu kaidah fikih dalam bentuk proporsi yang sempurna atau bahkan sederhana. Itu enaknya belajar kaidah fikih. Besok kita akan mempelajari tentang sejarah kaidah fikih. Siapkan ilmu, siapkan jiwa, dan siapkan kopinya masih. Untuk hari ini kurang lebih itu ada kekeliruan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.